boykot Aiman. Udah botak Kak, saya berhijab. Ya, ini botak, semua si Rasman. Botak, Rasman si botak. Botak setangka kan pemikir. Iya. Kalau di belakang doang pintar. Iya. Nah, kalau semua seperti dia pikir dia pintar. Rasman. Mie goreng yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Kenapa nih? Wow, sujud kenapa ini Rasman? Kenapa sujud Rasman? Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Seekor monyet berukuran besar turun ke permukiman warga di Magetan, Jawa Timur. Pokoknya Rasman di sini jadi bahan olok-olokan ya. Rasman Adi Nasution nih, pengacara yang leher begini nih. Ntar suatu saat baik emang di Polda baik. Oh, Aib sembunyi di Polda ya. Polda dan diam di. Kok bisa-bisanya Aib memberikan keterangan palsu? Sekarang lagi dicari-cari ini si Aib nggak taunya disimpan nama Polda. Waduh. Ada apa ini dengan Jakarta Ya, pada teman-temannya Sabtu si 22 Rasman Juni ini. 2024. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi si Rasman ya kan sekarang ini jadi bahan tertawaan di media sosial ya kan, khususnya di TikTok. Jadi Rasman ini dibuat lucu-lucuan oleh netizen di TikTok ya, karena sudah menganggap Peggy ini yang bersalah ya, ingin melaporkan Pak Hakim juga ya kan. Setelah Peggy diundang kemana-mana oleh TV, Rasman ini cemburu ya kan. Jadi si Rasman ini menjadi olok-olokan netizen ya kan. Seperti apa videonya langsung saja kita tonton ya guys. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa ya guys, subscribe dulu. Dan seperti apa keseruan Pak Rasman yang dibuat netizen lucu-lucuan, ini dia videonya. Iman, kayaknya temannya si Rasman. Botak. Jangan heran kalau hostnya sering di luar pembicaraan. Kenapa? Semua sini nih. Tuh, Sekarang saya yang dibully. Aiman loh itu. Boykot Aiman. Udah botak Kak, saya berhijab. Ya, ini botak, semua si Rasman. Botak, Rasman si botak. Rasman si botak. Botak. Udah botak. 1 jam bersama Elsa dan Rasman si botak. Botak. Udah botak. Kalau botak setangka kan pemikir. Iya. Kalau di belakang doang pintar. Ya. Nah, kalau semua seperti dia pikir dia pintar. Rasman. Dia Adalah pikir foto Peggy tahun 2016. Oke. mie Ini goreng yang diambil penyidik butuh ketika hijau. penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku. Aduh, parah ini netizen. Kenapa nih? Ini parah nih. Padahal otaknya Rasman. Kenapa ini? Wow, sujud kenapa ini Rasman? Kenapa sujud Rasman? Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu kami sangat serius supaya memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik, tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang, merendahkan harkat dan martabat. Sangat sakit sedih sekali perasaan orang. Sangat sakit sedih sekali perasaan orang. Ini orang sudah sewaktunya di penjara. Ini makhluk harus di penjara supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Baik Bang, kalau Harus dihukum dia. Belok-belok, Ya, bentar. ini Masalah hukum. Masalah hukum. Ya, masalah hukum. Biar Sebentar, karena komprehensif saya tidak diskusinya, mau. Baru saya hari orang ini yang, ada juru bicara. Saya orang yang Ada bukan Bang, bukan. Ada juru bicara Bang, lain saya- kenal ini kenal. Saudara, diduga kelaparan, seekor monyet berukuran besar turun ke permukiman warga di Magetan, Jawa Timur. Pokoknya Rasman di sini jadi bahan panjang juga olok-olokan ya. mengacak kaca dapur. Monyet yang tidak jelas asal-usulnya ini merangsek ke dalam rumah, lalu mengacak-acak isi dapur. Aduh, Rasman orang Aduh, bertato Rasman. dibawa lagi. Emang salah apa sih orang bertato? Nih, gue Dr. Firdaus bertato tuh. Kamu Oh Bang. iya, Tuh, masalah makanya tato kemarin kalau ya. minum pil kita jangan 7 butir satu hari. Aduh. Susah nih Rasman Adi Nasution nih, pengacara yang leher begini nih. Ntar suatu saat ketemu gue loh. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi nunjuk gue sebagai pengacara. Ya, biar gue jitak-jitakin langsung gregetan banget gue. Si
Pelontos. Pelontos. Jangan begitulah lo menghina orang bertato lo. Ah, leher lo Iya. aja nih kayak Jack John nih. Lo tau Jack John, pemain Jack John dulu yang dono kasih dono gini. Pokoknya Rasman jadi olok-olokan udah ya. Gue tuh bertato tuh. Oh. Tuh semua bertato tuh. Bukan lah orang Gue jahat satu yang badan bertato kaki ya. gue bertato. Kalau lo menghina orang bertato lo sama aja menghina gue gitu loh Rasman ya. Lo jangan Benar. begitulah. Lo urus dulu leher lo nih. Lo main film Donono sono. Iya bos. Enak bos. Waduh. Ari Aep di mana Oh. ya nak? Di Bandung. Oh ini pindah ke Aep ya, ini orang tuanya Aep. Di Polda. Geningan di Polda. Yang mainnya mah ke Cikarang, Heeh. paling 2 poe 3 poe. Kapolda ada ini. Oi, Aep. Makanya si Cing di Polda ada teu ditahan. Dijemput wae emang di Polda wae. Oh, Aep sembunyi di Polda ya. Polda dan diam di. Bisa-bisanya AF memberikan keterangan palsu. Sekarang lagi dicari-cari ini si AF nggak taunya disimpan nama Polda. Waduh. Ada apa ini dengan oknum Polda ini? Polda Kenapa Jabar. ya? Kasihkan dong AF itu. Pertanggungjawabkan dia. Kenapa takut? Hati-hati bro. Nanti takutnya diracun pula itu yang namanya AF di situ biar nggak Iya. memberikan keterangan. Takutnya Mati di Aep tempat pula. hilang ya. Untuk AF itu sehat walafiat biar dia bisa memberikan keterangan. Iya, saksi kunci ya. Ya toh? Sekarang kita butuh Aep ya. Kita seluruh rakyat Indonesia ini berdoa supaya AF itu Oh. sehat walafiat. Iya. Ya, supaya dia itu bisa memberikan yang namanya keterangan secara sehat. Benar. Jangan diumpet-umpetin kalau dia diracun, dimatiin bagaimana? Iya ya. Menghalangi perjalanan pemeriksaan. Gimana kita mau menyelamatkan yang 7? Iya juga ya. Kebanyakan makan uang suap ya begitu, bro. Ya Bu. saya khawatir dia dimunirkan tahu. Ya. Ini siapa lagi nih? Tim Pencari Fakta atau TPF Independen kasus pembunuhan Tim Pencari Vina Cirebon Fakta. melaporkan dugaan obstruction of justice ke Baris Krim Polri. Oh, Mereka ini menemukan adanya dugaan teman-temannya suap oleh salah satu pihak kepada Rasman saksi nih, dalam kasus botak, ini. sama-sama botak ya. Laporan tersebut disampaikan ke Baris Krim Polri Jakarta Ya, pada Sabtu teman-temannya si 22 Rasman Juni ini. 2024. TPF Independen mengungkapkan laporan ke Baris Krim bertujuan untuk melaporkan adanya dugaan obstruction of justice, keterangan palsu, hingga dugaan identitas ganda dalam kasus Vina. Waduh. Meski begitu, TPF tidak mengungkap siapa-siapa saja pihak yang dilaporkan. Melaporkan. Kami memperoleh bukti Wah, Fitra. bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi Aduh. untuk merekayasa Geng-gengnya fakta yang sebenarnya. Fitra dengan Dan Rasman kami ya. juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut. Laporin aja lah, Kita juga lapor ingin semua dilaporin. melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Ini Kenapa orang-orang yang tidak puas Peggy keluar. Ya, inilah ya kan. Geng-gengnya Rasman. Telah banyak yang mencari dan banyak juga yang melakukan intimidasi baik di media sosial maupun Oh, RT Pasren. Iya, harusnya RT ya, Pak RT Pasren keluar. meminta kepada beliau untuk mengasingkan diri sementara waktu untuk menjaga keselamatan beliau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah sebabnya keluarga Pak RT Abdul Pasren tidak lagi menghuni rumah mereka di Kampung Saladara. Oke, sudah jelas tadi beliau itu tidur di rumahnya. Ya, dia tidak melihat adanya para terpidana. Iya. Anaknya juga ada di situ. Dan ada lagi saksi-saksi yang nama-namanya kita rahasiakan namanya agar tidak terjadinya intimidasi kepada saksi-saksi ini. Oke, tidur di rumahnya ya Pak. Di rumah yang mana Pak? Ya, artinya di dalam putusan ini Rumah Pak RT ada 2. Di rumah yang mana Pak? Rumahnya yang mana? Tidur di rumahnya yang ya, mana? akan kita jelaskan lagi lebih Soalnya ada detailnya rumah anaknya Pak RT. di sesi berikutnya. Kalau saya sampaikan semuanya nanti kan bisa nggak seru lagi nih. Aduh. Tim independen mencari fakta kasus Vina Cirebon. Hanya mencari fakta ya kan, tapi membela salah satu ya kan. Rasman Arif Nasution dipecat secara tidak hormat oleh KAI.
Rasman Arif Nasution dipecat secara tidak hormat oleh Organisasi Advokat Indonesia. Keputusan itu dibuat melalui rapat internal dan Badan Kehormatan KAI yang dihadiri langsung oleh pengurus pusat hingga pengurus daerah seluruh Indonesia pada Jumat 15 Juli. Alasan KAI melakukan pemecatan terhadap Rasman Arif Nasution lantaran pengacara 52 tahun itu mendaftarkan diri untuk menggeluti profesi tersebut kepada KAI. Seperti diketahui, Rasman Arif Nasution belakangan ini cukup banyak menghadapi polemik dengan artis tanah air. Sebut saja ada Uya Kuya, Denis Karista, Hotman Paris, dan terbaru Iklim Hakim. Iklim Hakim menyebut bahwa Rasman Arif Nasution memintanya untuk menjadi istri sebagai imbalan lantaran menjadi kuasa hukumnya. Kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam persoalan ini ada kelompok-kelompok pengacara yang pasang badan untuk membela mati-matian saksi-saksi bohong dan saksi-saksi yang tidak hadir pengadilan. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, ini saksi diambil. Mereka melakukan manuver, mengancam, mengintimidasi. Pada hari ini terbukti apa yang kalian prediksikan bahwa kita akan kalah, ternyata Peggy bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan hari ini juga kami melakukan pendaftaran dan menyerahkan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, sudah menerima aktanya. Nah, oleh karena itu, masyarakat nilailah siapa orang-orang yang sok membela dan menyudutkan ketika kita memperjuangkan keadilan. Inilah orangnya. Bagaimana negara Indonesia, negara demokrasi, negara hukum ini bisa maju apabila masih ada orang yang tidak bersalah dihukum. Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan sementara mengeluarkan ke-7 terpidana seumur hidup. Setuju. Sampai proses PK ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dibebaskannya atau dibatalkannya Peggy menjadi tersangka, otomatis cacatlah semua peradilan-peradilan yang kita anggap peradilan cacat itu. Di mana mereka merekonstruksikan, menggambarkan, mempertimbangkan bahwa Peggy adalah pemerkosa dalam dakwaan dan pertimbangan perkara Saka. Sedangkan dalam perkara 5 orang, Peggy tidak memperkosa, hanya membunuh. Nah, disitulah kita minta agar beberapa pengacara itu kita anggap sebagai perintangan untuk ditangkap. Pengacara-pengacara yang membela saksi-saksi dan mereka menyerang kami. Kita juga minta mereka diproses, ada apa? Kenapa mereka menyerang dan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang tepat yang dicari dan Saka adalah pembunuhnya. Padahal dalam memori peninjauan kembali kami jelas-jelas bahwa ada kekurangan, kelemahan, kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai vonis, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi. Nah, ini klien kami tidak menyangka dengan upaya PK ini walaupun sudah 8 tahun dan menjalani hukuman, dan mereka masih bisa melakukan suatu upaya kepastian hukum yang terang dan keadilan yang akan kita capai. Kami meminta supaya berkas perkara penyidikan lanjutan DPO-DP itu, kalau memang ada tidak fiktif, ditarik ke Bareskrim aja, ke Mabes Polri. Karena kalau masih ditangani Polda Jawa Barat, dan kalau perlu dibuat bentuk penyidikan kayak perintangan penyidikan, termasuk penyidik-penyidik yang termasuk Rudiana, dan lanjutkan proses laporan Propam kami dan Bareskrim kami terhadap Rudiana. Mantap. Dan minta Rudiana dihadirkan pada keterangan saksi pada saat sidang PK nanti, insya Allah. Oke. Ya, baik guys. Ya, di sini kan Rasman, terutamanya si Rasman, jadi bahan olok-olokan netizen kan. Jadi videonya diedit sedemikian rupa, fotonya diambil kan. Diletak di mie instan kan. Aduh, parah kan. Memang Rasman kemarin sempat bisa dibilang kalau orang yang bertato itu jahat semua kan. Jadi di sini Firdaus juga mengomentari hal itu kan. Pokoknya Rasman sekarang sudah nggak enak tidur guys. Karena apa? Dengan mulutnya yang kotor, trot sana trot sini. Jadi netizen geram juga Netizen sebenarnya juga bisa menilai kan. Aduh, habislah sekarang kau Rasman Jadi guys, ngomong-ngomong soal Aib kan. Kok tadi ayahnya Aib mengatakan kalau Aib itu selalu dijemput ke Polda kan. Tinggalnya di Polda.
Waduh, pantesan aja ya Aib nggak pernah muncul-muncul. Kok disembunyikan di Polda, ya kan? Takutnya nanti Aib, waduh, hilang juga ya kan? Karena Aib ini adalah salah satu kunci ya, salah satu saksi kunci ya. Karena kesaksian Aib lah yang membuat Peggy tersangka waktu itu, dan kesaksian Aib lah yang menjadikan ketujuh dihukum seumur hidup ya. Teman-teman Saka itu dihukum seumur hidup. Nah, jadi si Aib coba, ataupun Polda ya, Polda Jawa Barat, kayak mana kayak yang menyembunyikan Aib, tolong keluarkan Aib dan suruh beri keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, oke guys, apa tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan berkomentar di bawah. Dan semoga kasus ini terang benderang, menjadi terang benderang, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Botak, botak, botak.